Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati. Mari kita ikuti sentuhan nurani bersama Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sahabat saudaraku yang budiman, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kembali Allah takdirkan siang ini kita dipertemukan lewat sentuhan nurani bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Apa kabar sahabat saudaraku? Kembali kami menyapa Anda di suasana istirahat siang ini. Berharap dan selalu memohon kepada Allah agar kebaikan selalu tertanam dalam setiap aktivitas yang kita jalankan. Dan semoga saja suasana keakraban terjalin indah bersama orang-orang terdekat kita, sahabat kita, teman, tetangga, lebih-lebih orang tua kita, atau juga keluarga yang senantiasa kita cintai. Semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat sahabat yang tengah dalam perjalanan, kami doakan semoga selalu waspada dan Allah selamatkan hingga tujuan. Bapak Ibu yang tengah diberikan ujian apapun bentuknya, lebih-lebih saat sakit sedang mendera, yang tengah di rumah merasakan suasana yang kurang nyaman, yang tengah di rumah sakit, yang tengah berbaring di kamar-kamar pasien, atau di mana saja, semoga Allah segera menyembuhkan penyakitnya dan yang menunggunya selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa tentu yang tengah berikhtiar mencari nafkah untuk kepentingan anak keluarga. Lagi-lagi kita berharap hanya kepada Allah saja selalu mendapatkan pertolongan, kemudahan, kelancaran, sampai pada akhirnya Allah tetapkan rezeki yang baik untuk kehidupan rumah tangga kita. Sahabat, kalau kita bertanya atau ditanya oleh seseorang, apakah kita suka kebaikan? Ataukah kita suka ketika orang berbuat baik? Ataukah kita senang terhadap sifat dan tingkah laku yang baik? Semua kita pasti sepakat bahwa kebaikan adalah perkara yang sangat disukai oleh semua orang. Semua orang suka kepada kebaikan. Ya. Ketika kita punya tetangga, kita berharap tetangga kita baik. Punya teman, sahabat, rekan, berharap agar mereka betul-betul menjadi orang baik-baik. Lebih-lebih seorang anak berharap memiliki orang tua yang baik. Begitu juga orang tua selalu merindukan anaknya menjadi anak baik-baik. Rasanya tidak ada yang tidak suka kebaikan. Walaupun dalam perkara kehidupan sering banyak orang justru memperlihatkan keburukan.
Nah, ini adalah satu karakter yang agak sedikit melenceng dari nilai-nilai kebaikan itu. Tapi dalam hidup selalu kita temukan dua hal yang bertentangan. Ya, ada baik, ada buruk, ada cantik, ada jelek, ada miskin, ada kaya, ada malam, ada siang, ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada wanita. Ya, semuanya adalah sebuah keadaan yang memang telah ditetapkan Allah adanya. Tetapi kalau kita ingin memilih yang baik atau bahkan menjadi yang terbaik, Allah juga sudah memberikan fasilitas kepada kita. Ya. Nah, kalau kita menelusuri jejak syariat, ya, kalau menelusuri jejak syariat, tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengkaji, menggali, dan memahami ketetapan Allah di dalam ayat-ayatnya. Ya, ayat-ayatnya tentu adalah Al-Quranul Karim. Karena kita tidak akan pernah menjadi baik, atau tidak akan pernah menjadi lebih baik, atau tidak akan pernah menemukan yang terbaik, ya kecuali apa yang di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena semua perkara yang ada di dalam Al-Quran itu adalah perkara yang terbaik, hukum yang terbaik, bacaan yang terbaik. Ya, jadi semua ayat Quran itu adalah ayat yang baik. Kenapa? Ya, kita paham bahwa Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah menjadi hujjah, menjadi hukum, menjadi suluh, menjadi petunjuk, menjadi obat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu pertamanya dan pesan moral Allah kepada Nabi tentang Iqra, ini adalah salah satu hal yang paling mendasar agar kita menjadi manusia terbaik. Caranya bagaimana? Diawali dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang terbaik yang didatangkan, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dengan dasar ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca, untuk mengerti, untuk memahami esensi kehidupan, sehingga manusia berubah menjadi lebih baik. Makanya kenapa Gua Hira kemudian disebut dengan Jabal Nur, ya, gunung cahaya. Karena disinilah cahaya terang mulai muncul dari timur. Dari sinilah kemudian cahaya kebangkitan muncul, membangunkan orang-orang yang tertidur pulas. Dari sinilah kemenangan demi kemenangan terus mengalir. Allah memberikan cahaya kepada hati Rasulullah melalui ayat-ayat Allah, sehingga semua kebaikan terus tertanam dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ya, lebih-lebih Rasulullah kita tahu orang yang paling baik, sikap, contoh, perilaku yang terbaik dalam kehidupan. Apa yang terbaik yang dicontohkan Nabi? Akhlak. Sehingga Rasulullah mendapatkan begitu banyak pertolongan. Rasulullah mendapatkan perasaan yang aman. Rasulullah mendapatkan kasih sayang Allah yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena jadi orang baik. Ya. Kalau kita ingin jadi orang baik dan sebaik-baik orang, contoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin jadi orang benar dan sebenar-benarnya orang, ikuti apa yang diucapkan oleh yang maha benar melalui Al-Quranul Karim. Ya, kebenaran Al-Quran ini nyata. Kebenaran Al-Quran ini bukti dari ajaran agama yang terbaik. Dan Allah meridhoi Islam sebagai agama yang terbaik. Kita ini menjadi umat Rasulullah, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahu Akbar. Ya. Dan Allah janjikan kepada orang-orang yang berbuat baik kecintaan,
rasa aman, kasih sayang, isti'anah, pertolongan. Ya, bahkan pahala kebaikan Allah akan salurkan dalam kehidupan orang-orang yang baik. Cinta ini merupakan bentuk anugerah terindah dari Allah kepada manusia. Allah cintai orang-orang yang terbaik itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Yang dimaksud dengan baik itu adalah ihsan di dalam Al-Quran. Ibadah yang ihsan, perilaku yang ihsan, komunikasi yang ihsan, muamalah yang ihsan. Nah, ini Allah senang. Kata-kata yang keluar dari lisan kita dengan kata-kata yang baik, Allah senang. Dan Allah tidak senang kata-kata yang keluar dari lisan kita, kata-kata yang buruk. Ya, yang penuh penghinaan, caci maki, melecehkan orang dengan ungkapan-ungkapan yang sangat menyakitkan. Allah tidak senang. Makanya kalau kita dihina, dicaci maki dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, ungkapan-ungkapan yang buruk, ya kita bersabar kepada Allah. Karena biasanya ungkapan yang tidak baik kembali kepada yang mengatakannya. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kecintaan Allah datang kepada kita. Kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, luar biasa. Ya, kita akan menjadi kekasihnya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah karena Allah mencintainya. Tetapi Nabi Ibrahim juga mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini ciri karakter kepribadian kelompok orang-orang yang betul-betul memiliki ketakwaan yang sempurna. Ya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Akan datang kepada manusia satu kelompok, satu golongan nanti. Ya, mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Sahabat, sejauh mana kecintaan kita kepada Allah? Sebatas itulah kecintaan Allah kepada kita. Ya, jadi ada ukuran mainnya. Yang kedua, kalau kita berbuat baik apapun bentuknya, ya tentu selama kebaikan itu ukurannya adalah ukuran iman, ukuran Islam. Takarannya adalah takaran Quran, takaran sunnah. Sebab belum tentu sesuatu itu baik menurut Allah. Ya, kalau kita sih kadang-kadang perasaan yang buruk aja kita bilang baik. Atau kadang-kadang kita merasa menjadi orang baik. Ya. Merasa jadi orang baik, merasa sudah menjadi baik, itu kan baru perasaan. Apalagi kalau kita sudah merasa pintar, ya. Salah satu perkara yang pernah mendapatkan teguran atau semacam pernyataan tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Seorang ulama besar, Al-Imam Ghazali, beliau pernah mengatakan, jadi ternyata orang yang menuntut ilmu itu, kata beliau, ada tingkatan-tingkatannya. Orang yang menuntut ilmu di tahap pertama biasanya menghasilkan kesombongan, karena dia merasa sudah berubah menjadi lebih baik. Ya, dan cenderung kadang-kadang, walaupun tidak semua, karena dia merasa sudah menjadi baik, kadang-kadang meremehkan orang yang belum baik. Ya. Yang kedua, tahapan yang kedua, ketika orang terus menuntut ilmu pada tahapan dengan tingkat yang lebih matang, biasanya dia lebih tawadu. Merasa lebih tawadu dan kemudian kondisi hatinya lebih syahdu. Ya. Tidak mudah menjelekkan orang lain, tidak mudah meremehkan orang lain, tidak mudah mengecilkan orang lain. Nah, itu pada tahapan pertama biasanya ilmu itu menghasilkan kesombongan bagi orang-orang yang belajarnya tidak ikhlas. Lebih-lebih pada tingkatan yang ketiga, ketika seseorang sudah betul-betul mahir, maka dia tidak merasa bahwa dia berilmu. Nah, sahabat, kalau seseorang sudah menuntut ilmu, dia paham betul dan semakin sadar bahwa yang dituntut semakin dalam,
yang digali semakin curam, nah dia merasa apa yang sudah dimiliki seakan-akan tidak ada apa-apanya. Ya, sedikit sekali. Berbeda dengan orang yang pertama-tama nuntut ilmu. Wah, baru nuntut ilmu ini. Dia sudah merasa begini dan merasa begitu. Tapi pada tahapan yang berikutnya, orang tidak membutuhkan lagi pengakuan. Sebab dia semakin sadar bahwa apa yang dituntut dengan yang belum dituntut lebih besar yang belum dituntut. Maka dia merasa tidak punya ilmu padahal dia sudah banyak ilmu. Nah, biasanya pada tingkatan orang-orang awam yang pertama baru belajar A, belajar B, belajar C. Itu nampak kelihatan ya keangkuhannya ketika dia bicara seakan-akan dia yang paling benar. Ketika dia berkata seakan-akan dia yang paling bagus kata-katanya. Pokoknya ya, ini tingkatan-tingkatan yang sudah banyak diteliti oleh para ulama-ulama masa lalu. Nah, kita kembali tentang kebaikan. Sahabat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi cinta Allah datang kepada orang yang berbuat baik. Nah, kalau kita ditanya apakah kita mau mendatangkan cinta Allah? Atau apakah kita suka ketika Allah mencintai kita? Sepakat semua menjawab, pasti kita suka dicintai oleh Allah. Maka mari kita menjadi orang baik. Ya, baik dalam segala hal. Perkataannya, sikap tingkah lakunya, ya, kebaikan-kebaikan sosialnya. Ini bagus. Baik juga dalam ranah ibadah, juga dalam ranah muamalah. Ya, makanya dalam konsep kajian ada yang dikenal dengan soleh ritual, ada soleh sosial. Kebaikan dalam ritual. Rajin sholatnya, rajin datang ke masjidnya. Tetapi rupanya tingkatan soleh sosialnya belum. Rajin ibadah, rajin sholat, tetapi sama tetangganya tidak bertanya. Sama saudara-saudaranya benci, iri, dengki, dan lain sebagainya. Bagus, ya. Ada penampakan, ada perubahan dalam sikap, dalam kepemilikannya. Tetapi lihat, makanya kalau kita mengukur orang lain, kita ini baik atau tidak, tanya sama tetangganya. Ya, Bapak Ibu sahabat, kita mengukur kebaikan orang lain, salah satu indikasinya, tanya sama tetangga. Sesekali kita punya rekan sahabat, baik sekali dengan kita, mungkin karena ada maunya. Biasanya kan orang kalau ada maunya, baiknya kelihatan. Ya, ketika seorang anak muda ingin melamar seorang gadis, dia tutupi tuh kelemahan-kelemahannya, yang nampak kebaikan-kebaikannya. Datang ke calon mertua, bahkan ya berlama-lama berbicara, ngobrol. Yang diobrolin yang baik-baik. Ya, ketika azan berkumandang, dia minta izin sama calon mertua, maaf Bapak, waktu sudah zuhur. Ya, obrolannya saya hentikan dulu karena panggilan Allah lebih kita utamakan. Luar biasa. Sehingga sang calon mertua mengatakan dalam hati, ini baru nih menantu nih yang terbaik. Padahal ketika di luar itu dia tidak sholat. Ya, makanya banyak para wanita yang agak sedikit terbohongi ya. Apa bahasa terbohongi? Awal-awal kelihatan bagus sekali. Ya, mau menikahinya pokoknya bagus lah. Biasanya kan kalau kita punya mau, kita menampilkan yang terbaik. Datang ke rumah bawa oleh-oleh, ya. Penampilannya rapi. Pas waktu sholat azan, dia segera terpanggil untuk ke masjid. Sehingga menimbulkan kesan yang luar biasa dari calon mertuanya. Apa kata calon mertua kepada anaknya? Kayaknya kamu gak salah milih dia. Luar biasa. Sopan, rapi, tampan, ya kan? Menghargai, sholat tepat waktu. Nah, ini. Padahal itu hanya kamuflase. Salah satu cara untuk mengambil hati sang calon mertua. Jadi sekarang hati-hati nih bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang
diperlihatkan oleh calon menantu, itulah yang menjadi kebiasaan baiknya insya Allah. Kita doakan saja. Sahabat saudaraku, kecintaan Allah akan datang kepada orang baik. Pertolongan Allah akan datang kepada orang baik. Ya, kita akan minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Tentu Allah sangat amat luas kasih sayangnya. Allah sangat amat besar pertolongannya. Ya. Jangankan orang-orang yang orang-orang baik, orang-orang tidak baik pun ditolong oleh Allah. Allah kasih rahmahnya, Allah kasih rahimnya. Kasih sayang Allah tak pernah pilih kasih. Di dunia ini bukan hanya kita yang hidup dan dihidupkan Allah, orang-orang beriman, tapi orang-orang di luar orang beriman juga enggak sedikit. Di golongan kan cuma 2, mukmin dengan kafir. Ditambah 3, munafik. Ya, munafik ini bisa dia mukmin tetapi hatinya cenderung kepada kekafiran. Mereka juga mendapatkan pertolongan dari Allah dalam hal-hal yang berurusan dunia. Dalam perkara-perkara rezeki misalnya. Kadang-kadang kita suka bertanya dalam hati, kenapa sih orang-orang yang justru tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang justru melanggar aturan Allah, orang-orang yang sama sekali tidak percaya kepada firman Allah, tetapi kehidupan dunia mereka itu sangat amat baik, sangat amat bagus, rezekinya lancar, ya, punya rumah yang paling mewah, punya kendaraan yang paling wah, ya, pokoknya dunianya baguslah. Coba kita lihat pemilik rumah-rumah mewah yang ada di kota Bekasi. Ya, kita akan menemukan mereka orang-orang yang sebetulnya tidak beriman kepada Allah. Coba kita saksikan mereka-mereka yang punya perusahaan-perusahaan besar. Ya, yang punya kemampuan membangun apartemen, yang punya kemampuan mengembangkan perumahan-perumahan mewah. Selidiki siapa mereka, orang Islam apa bukan? Ya. Ternyata sahabat, mereka tidak beriman kepada Allah. Tapi mereka diberikan begitu mudah harta, rezeki dan dunianya. Ya, bahkan kalau kita sedikit menengok ke wilayah-wilayah Kabupaten Bekasi, ya alhamdulillah banyak teman-teman yang kerja di pabrik-pabrik di wilayah Kabupaten Bekasi. Di sana ada Lipo Cikarang, di sana ada M2100, ya, itu berbagai macam pabrik, berbagai macam merek, pabrik-pabrik negara-negara luar. Coba tanya pemiliknya, Muslim apa non-Muslim? Ternyata hampir 90% pemiliknya non-Muslim. Artinya apa? Luar biasa kekayaan mereka. Ya. Kita ini Indonesia hanya menyewakan lahan, menyewakan tempat, menyewakan bangunan. Sementara pemiliknya bukan orang kita, lebih-lebih bukan orang Islam. Mereka diberikan oleh Allah kehidupan. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah, tidak boleh juga kita iri terhadap apa yang diberikan Allah kepada mereka. Kenapa? Karena walaupun dalam urusan harta dunia mereka lebih banyak, tapi insya Allah ketika kita punya iman, kita mempercayai Islam, maka kita jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemuliaan tidak dilihat dari seberapa banyak harta, dari seberapa banyak dunia yang digenggam, tapi seberapa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sahabat, Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah akan menolong orang-orang yang beriman kepadanya. Allah akan menolong orang-orang yang menjaga agamanya. Allah akan menolong orang-orang yang membela agamanya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh kata Allah, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Ya, surah An-Nahl ayat 128. Allah
beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya apa? Ya kalau kita ingin selalu berada dalam penyertaan Allah dalam hidup kita, selalu berada dalam kondisi di mana hati kita selalu muraqabah, diawasi oleh Allah, maka kuncinya adalah takwa dan ihsan. Ya, menjadi hamba yang muttaqin, menjadi hamba yang muhsinin. Kecintaan Allah datang kepada orang yang baik. Pertolongan Allah datang kepada orang yang berbuat baik. Bahkan sahabat, orang-orang yang berbuat baik, baik imannya, baik Islamnya, baik amal solehnya, ikhlas sedekahnya, ikhlas ibadahnya, ya, Allah itu akan mendatangkan rasa aman dalam kehidupannya. Orang yang beriman itu hidupnya aman, nggak takut, nggak khawatir, ya, tidak terlalu berlebihan rasa khawatirnya. Ya, ketika kerja kita stabil, usia kita semakin tua, sudah ada peringatan beberapa tahun ke depan akan pensiun. Ya, ada orang yang mau pensiun itu stresnya luar biasa. Ya, biasa hidup enak, fasilitas gaji dan rumah dinas, ya. Ketika ada informasi bahwa namanya muncul tahun depan akan dipensiunkan, wah, udah mulai kasak-kusuk, stres. Aduh, bagaimana ini? Kalau nanti ini begini, nanti ini begitu, ya. Kita ini kadang-kadang tidak percaya kepada Allah sepenuhnya. Padahal harta yang selama ini kita miliki juga kan karena Allah yang memberikan kepada kita. Seorang suami memiliki banyak anak dan keturunan, stres. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan pendapatan. Nah, memang sejatinya harus kita ukur kemampuan juga. Tapi satu perkara yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa hidup dan kehidupan ini milik Allah. Kita hanya menjalani hidup. Ya, insya Allah, kalau kita memiliki kekuatan, keyakinan akan adanya rezeki datang dari Allah, maka tidak akan pernah kita khawatir, tidak akan pernah kita takut. Apalagi kalau kita betul-betul percaya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, sahabat, saudaraku, saya selalu mengatakan begini. Kenapa banyak di antara kita yang khawatir menjalani hidup, membayangkan tentang susahnya masa depan, membayangkan tentang begitu sulitnya pekerjaan, membayangkan tentang tingkat pengangguran yang sangat besar, membayangkan tentang harga-harga yang melambung tinggi. Ya, jangan dibayangkan semuanya. Jalankan, ikhtiarkan sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus gelisah? Ketika ada perasaan-perasaan seperti itu, ternyata jawabannya cuma satu. Apa? Karena kita tidak mampu menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Nah, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau kita bertakwa, berbuat baik, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini kita lupa. Insya Allah bagi yang banyak perbuatan baiknya jangan khawatir. Ya, Allah akan datangkan rasa aman. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, kata Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah At-Taubah ayat 91. Ma'alal muhsinina min sabili wallahu ghafurur rahim. Ya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini sudah banyak koridornya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi keimanan yang ada di dalam hati untuk lebih diperkuat. Selain Allah datangkan kebaikan, Allah datangkan pertolongan, Allah tumbuhkan rasa aman. Orang-orang berbuat baik, hidupnya selalu mendapatkan kebaikan yang bertambah. Apa tambahan kebaikan?
selain dunia dengan rasa aman yang dilakukannya, selain pertolongan Allah yang selalu datang kepadanya, ya, selain kecintaan Allah yang menyelimuti hari-harinya, orang-orang yang berbuat baik. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Al-Baqarah 112. Allahu Akbar. Jadi kurang apa lagi? Ya, sahabat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar. Kurang apa lagi? Ya, sudah begitu banyak Allah tetapkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita punya kemampuan membangun keyakinan hidup kita. Bahkan sahabat, di dalam ayat-ayat lain, Al-Quran telah begitu banyak memberikan gambaran-gambaran utuh, ya, tentang cara Allah mengajak kita untuk selalu menjadi orang baik. Lagi-lagi kita harus sadari bahwa kualitas kita sebagai manusia ini, ya, itu dinilai dari perbuatannya, bukan dinilai dari kecantikannya, ketampanannya, ya, wajah yang cantik, kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, tidak sedikit pun menambah kemuliaan seorang hamba. Bahkan gelar-gelar akademis sekalipun, ya, di masyarakat kita sekarang sudah banyak orang-orang yang lulusan perguruan tinggi dengan sederet gelar. Gelar sekarang mudah, ya, tinggal ada tanah lapang kita gelar tikar saja. Ya, sebentar-sebentar doktor, sebentar-sebentar doktor, sebentar-sebentar doktor. Dan kita sangat bersyukur, berterima kasih malah. Karena semakin hari masyarakat kita semakin terdidik, ya, dengan gelar-gelar akademis yang luar biasa itu. Tapi kan enggak semua juga gelar-gelar tinggi itu memuliakan dirinya. Ya, kalau dia memahami hakikat kebenaran tentang ilmu, ya, maka insya Allah dia mendapat kemuliaan. Apalagi dia mampu memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan-kepentingan agama. Ya, tetapi kalau hanya sekedar membanggakan bahwa ini doktor, ini doktor, ini doktor, ini, ya, sekarang gampang. Bahkan dapat informasi, ente mau dapat dokter cepat apa lambat, ya. Kalau dapat mau gelar doktor, ya, siapkan sekian. Masyarakat sekarang sudah sangat paham tentang bagaimana cara menyelesaikan perkara yang mudah. Semua sistem yang dibangun itu hanya berbagai perkara kedisiplinan. Tapi kalau kita menggunakan jalur lain pun ternyata tetap masih ada. Ini aneh bin ajaib memang, ya. Seperti kita menemukan satu kalimat yang berada di sebuah lembaga tertentu, misalnya lembaga A, ya. Di sini dilarang, ya, lembaga anti pungli, maksudnya tidak ada pungutan liar di situ. Tapi ternyata dari belakang bisa saja terjadi. Jadi ada orang mengatakan kita ini membangun hukum untuk dilanggar. Baik, itu bukan perkara kita, ya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara yang demikian. Jadi sahabat, lagi-lagi kualitas kita tidak ditentukan oleh wajahnya yang cantik, yang tampan, kekayaannya yang melimpah, jabatan yang tinggi, ya, gelar, sederet gelar yang ada di punggungnya, gelar LCMA, macam-macam semua, tidak. Bahkan ketenangan hati seseorang juga, ya, tidak bergantung pada apa-apa yang diperlihatkan, tapi apa yang diperbuat. Ya, Allah tidak melihat siapa kamu, harta kamu, wajah kamu, kecantikan kamu, tapi Allah melihat hati dan perbuatanmu.
Ya. Nah, sahabat-sahabat, kebaikan ini adalah cara kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan. Mari kita lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini adalah kitab yang paling benar. Ya, dia adalah wahyu Allah yang maha benar. Apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah ini memberikan motivasi sekaligus juga menginspirasi kehidupan manusia. Ya, terutama berkaitan dengan kebaikan. Al-Quran memotivasi kita untuk selalu mengajak kita berbuat baik. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan di awal, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, surah Al-Qasas ayat 77. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi indikator kebaikan kita kepada Allah itu dengan berbuat baik kepada manusia. Ya, makanya ada soleh ritual kebaikan kepada Allah, ada soleh sosial kebaikan kepada manusia. Nah, ayat ini menggugah kita untuk berbuat baik dengan mengingat bahwa setiap hari Allah selalu mencurahkan kebaikan untuk kita. Subhanallah. Sahabat, kalau hari ini kita masih bisa bicara, bisa menatap, bisa mendengar, bisa melangkah, bisa bawa motor, bisa bawa mobil, bisa berdagang, ya kan? Itu sebetulnya kebaikan dari Allah yang tidak pernah kering, yang tidak pernah berhenti. Sejak mata kita terbuka di pagi hari, Allah memberikan kebaikan berupa udara yang segar. Kita bangun tidur, kita buka jendela, subhanallah, sejuk sekali udara pagi ini. Ya, ketika kita masih bangun, kita masih punya kekuatan. Allah kasih kita kenikmatan, kemampuan untuk melihat. Itu semua pemberian yang mustahil dapat kita hitung, mustahil dapat kita ganti, mustahil dapat kita bayar dengan uang. Bangun tidur, kita bisa bergerak. Mata kita bisa menatap. Mulut kita bisa bicara. Telinga kita bisa mendengar. Kita bisa menghirup udara pagi. Bukankah itu kenikmatan dari Allah? Bukankah itu kebaikan dari Allah? Allahu Akbar. Sahabat, makanya disinilah pentingnya bagi kita. Untuk apa? Uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadaku. Ya, Al-Baqarah 122. Kita hanya disuruh untuk mengingat nikmat Allah. Ya. Ingat, kamu bisa melihat, kamu bisa menatap, kamu bisa berkata, kamu bisa berjalan, kamu bisa merasa, kamu bisa menggenggam. Itu karena kenikmatan dari Allah, dan kita harus ingat bahwa pemberi kenikmatan itu semua datang dari Allah. Maka rukun syukur yang pertama adalah al-i'tiraf, mengakui bahwa kenikmatan semua datang dari Allah. Tapi sayang kita sering lupa. Ya, sayang kita sering terlena. Kebaikan-kebaikan yang selalu Allah berikan kepada kita, kadang-kadang lupa kita syukuri. Padahal sahabat, bisa melihat, bisa ngomong, bisa menghirup udara itu gratis, kita enggak bayar. Ya Allah ya Rahman. Ya. Oksigen yang kita hirup setiap pagi itu gratis. Kita enggak bayar. Bahkan kalau kita sakit, kemudian kita butuh oksigen, berapa juta yang harus kita bayar hanya membutuhkan oksigen buatan manusia. Tapi Allah memberikan kita udara. Kita tidak harus bayar. Allah cuma ingin agar kita bayar dengan rasa syukur kepadanya. Allah ingin agar kita ingat kepadanya. Cuma itu saja. Ya. Makanya dalam hadis qudsi Allah seakan-akan menyindir kita. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Aku yang menciptakan, tapi kau menyembah selain aku. Aku yang selalu memberi kebaikan kepadamu, tetapi engkau terima kasih kepada selainku. Ya. Artinya
Allah yang memberikan kebaikan, tapi kita berterima kasih kepada selain Allah. Kemudian kata Allah, kebaikanku selalu turun kepadamu, sementara keburukanmu selalu naik kepadaku. Nah ini penting ya. Sebuah kalimat yang menggugah perasaan. Apa kata hadis qudsi itu? Wahai manusia, ya, aku selalu turun kepadamu, kebaikanku selalu turun kepadamu, tapi keburukanmu selalu naik kepadaku. Ini artinya kita tidak pernah bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Jadi terakhir sahabat saudaraku, mari sama-sama kita mencoba untuk sebaik-baik mungkin. Ya, sebaik-baik manusia orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia orang yang bisa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Saya Anwar Ansari Mahdum undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.